bintang yang bersinar, dia tetap rendah hati, anak dari orang tua. 13 kali. 13 Ya, kali itu ngapain gimana? ya? Apa perubahan yang terbesar yang Rara rasain? Aku mau jadiin karakter diri kita tuh yang kayak gimana? Survive banget gitu kayak. Iya. Lomba mana nih yang paling menantang buat Rara? Tahun pertama Rara bisa ikut dan tahun terakhir Rara bisa ikut finalis yang terkecil termuda. Emang berteman atau gimana? Kaset itu diputar dari pagi sampai pagi lagi. Oh, Masih kayak gak bisa gitu kak. Ya ampun, Ya deg-degan kayak banget hampir dong. nangis. Oke, kayaknya aku bakal jadi penyanyi nih. Mau jadi artis. Luka-luka hilanglah luka. Apa ya satu lagu yang menggambarkan perjalanan cinta Rara? Halo pendengar dan juga penonton podcast RRI Bukit Tinggi. Balik lagi sama aku Irvi Anissa. Dan kali ini seperti biasa kami hadir dalam sebuah obrolan yang penuh dengan inspirasi dan juga tentunya penuh dengan semangat baru. Wih, kenapa bersemangat? Karena tamu kita hari ini juga punya semangat yang luar biasa sekali gitu ya. Punya banyak kemenangan-kemenangan yang nanti akan dia share sama kita. Nah, di balik ke semua kemenangannya itu yang pengen kita tahu nih ya, pastinya akan selalu ada cerita-cerita yang panjang, kisah-kisah yang mungkin jarang kita lihat gitu ya. Selama ini yang kita lihat cuma kemenangan-kemenangannya aja, tapi ada cerita apa di balik semua itu, perjuangannya seperti apa, ketekunannya seperti apa gitu ya, bahkan juga kegigihannya untuk terus mencoba walaupun mungkin sudah berkali-kali tapi belum berhasil, dicoba lagi sampai akhirnya berhasil. Nah, kisah ini yang bakal menarik sekali, yang bakal kita dengar dari salah seorang penyanyi muda, ya kan, yang berbakat pastinya, yang langkahnya di dunia musik ini juga ternyata tuh bukan hanya sekedar tentang suara yang indah saja nih teman-teman ya, tapi juga tentang ketulusan, kesabarannya, dan juga harapan besar untuk dia bisa terus maju, harapan yang gak pernah padam gitu ya. Udah denger kan kayak, nah, aja tuh berirama. Namanya adalah Sutra Dipa Ferdinand atau yang akrab dipanggil Rara. Akrab banget ya soalnya sama Rara ini ya, karena udah dari kecil Rara itu udah mencintai musik, udah terjun ke dunia tarik suara. Kemudian dia juga tumbuh dengan lagu-lagu yang menemaninya setiap hari sampai akhirnya kita ketemu sama Rara yang sekarang nih gitu ya. Tentu ada perjalanan panjang yang sudah dilewati sama Rara, bukan cuma tentang bakatnya tapi tentang keyakinan dan cinta terhadap mimpi yang ingin dia raih. Seperti apa sih ceritanya? Seperti apa cintanya seorang Rara terhadap dunia tarik suara ini ya kan? Sampai akhirnya dia konsisten dan berhasil menjadi pemenang putri di ajang yang bergengsi sekali di RRI Bukit Tinggi, yaitu Bintang Radio RRI Bukit Tinggi tahun 2025. Kita kenalan sih, aku sih udah kenal ya sama Rara ya, tapi boleh deh kita kenalan lagi sama Rara. Hai Rara, apa kabar? Halo kakak. Sehat baik, ya Rara? Sehat banget. Batuk-batuk itu tadi kayak iklan aja. Iklan. Oke. Biar dapat endorse. Enggak. Bercanda. Bisa dong obat batuk satu di sini gitu ya. Boleh. Oke deh, Rah, tadi kan kakak sempat cerita ya kalau Rara itu udah panjang banget perjalanannya gitu ya. Kalau ngomongin tentang dunia tarik suara, lomba-lomba yang Rara ikutin gitu ya. Tapi aku penasaran nih sama nama Sutra Dipa Ferdinand itu. Itu apa artinya, Rah? Sebenarnya dari dulu tuh nggak pernah nanya gimana, cuman pernah dikasih tahu cuman sekedar doang kayak apa sih arti namanya gitu kan, tanya ke ibu gitu kan. Dia bilang kayak Sutra Dipa Ferdinand itu kayak bintang yang bersinar, terus dia tetap rendah hati, anak dari orang tua, ibu gitu. sama papa gitu. Oh gitu ceritanya. Kirain karena suara Rara tuh selembut sutra. Serak gini, gimana dong? Tapi pas nyanyi lembut iya, gitu Masya suaranya Allah. kan. Oh Iya. jadi itu kisah dari nama Sutra Dipa Ferdinand. Kalau adenya Rara juga namanya ada arti gitu gak sih? Adenya Rara kan nyanyi ada, juga ya? Iya. Ada ya kayaknya ya. Tapi aku kayaknya kurang tahu ya. Oke, dia kayak gak akrab sama adenya. Sering berantem. Biasa kakak adik. Biasa lah, cewek-cewek lagi malah ya. kalau misalnya yang akrab-akrab gitu kayak Curiga. Kayaknya ada apa ya gitu. Ada proyek apa di mereka gitu iya, ya. gitu. Bener biasa tuh kalau kakak adik cewek-cewek pula ya kan. Nah bener banget tuh. Tahun ini Rara jadi pemenang Bintang Radio RRI Bukit Tinggi ya kan. Dan ini udah yang keberapa Rah? Yang berapa kali ikut gitu Rah? Yang ke 13 kali. 13 Ya, kali itu tuh ngapain gimana? ya?
Rara kalau ini ya, kalau Irvi hitung-hitung ya, kayaknya Rara lebih duluan masuk RRI Bukit Tinggi daripada Irvi. Iya kan, Kak, 1 tahun ya. Kakak 2014 kan masuk RRI. Bener. Aku tuh tahu banget Rara gitu dari loh. 2013. Iya. Oh my god. Ya Allah, RRI udah kayak rumah ya kayaknya. Bener, pas 13 banget. tahun di sini terus. Tapi akhirnya nongol juga di podcast ya. Iya, benar-benar. Kali ini ya Alhamdulillah. Raya. Gimana rasanya setelah sekian kali ikut terus menang juga, ternyata Rara udah berkali-kali kan sebenarnya menang. Menang iya, tapi yang buat kekirim ke nasional itu baru tahun kemarin sama Tahun tahun kemarin. ya semoga tahun ini ya, amin ya Allah. Amin. Jadi kayak 13 tahun itu tuh kayak nunggu-nunggu kapan Iya, pengen iya. kan. Tapi masih belum dikasih. Cuman bisa mikirnya kayak mungkin belum waktunya, harus belajar lagi gitu. Dan akhirnya tahun kemarin dapat kesempatan buat ke Surabaya Nasional, ke Surabaya ya, gitu. Iya. Dan alhamdulillah di Surabaya itu dapat jadi semifinalis 15 besar. Iya loh, Alhamdulillah. seluruh Indonesia ya Ra. Keren banget Rara lo. Waktu itu kita yang nonton aja tuh kayak terharu banget, apalagi Rara di sana ya. Nah, tahun ini ada cerita yang akan berbeda juga tentunya, karena perjalanannya agak berbeda juga tahun ini untuk Bintang Radio Iya kan. benar-benar. Gimana perasaan Rara waktu menang kemarin? Kayak udah biasa menang. Tahun kemarin juga menang gitu. Enggak ini Gitu nggak? kalau malah yang tahun ini karena ini adalah tahun terakhir Rara. Oh iya, bener. Rara itu ikut di tahun pertama Rara bisa ikut dan tahun terakhir Rara bisa ikut gitu loh. Jadi kayak emang Iya. pembuka dan penutup tuh full Rara itu ikut semua. Jadi tuh yang terakhir ini karena kayak wah kayaknya harus jor-joran banget nih. Iya, Walaupun iya. Kemarin-kemarin kita tetap jor-joran ya. Tetap ya setiap Tapi tahun ya. karena tahun ini kayak tahun terakhir, tahun besok gak bisa ikut lagi gitu loh. Jadi kayak iya. ayo dong please kayak gitu. Bisa buat nampilin yang terbaik terus dapat hasil yang terbaik lah pokoknya. Betul. Harapannya kayak gitu ya Ra. Dan tahun ini tuh kita yang akan dikirim ke nasional kan perwakilan Korwil. Nah, jadi ini agak deg-degan juga nih, karena setelah bersaing di Bukit Tinggi, bersaing juga dengan teman-teman dari Korwil gitu ya. Jadi kayaknya akan lebih spesial momennya kalau nanti Rara bisa go nasional ya. Iya, Mudah-mudahan. amin, Mudah-mudahan ya. amin. Tapi ngomongin lagi ke-13 itu, kan nggak setiap kalinya Rara menang dong. Di setiap tahun di 13 kali itu. Alhamdulillahnya Rara selalu dapat menang, cuman nggak di juara 1. Oh iya. Karena iya, di tahun 2013 itu Mhm. sebenarnya Rara tuh masih belum cukup umur. Belum Iya. bisa ya. Iya, karena Oke. yang si Rara ini kan anaknya tuh kayak pengen ikut gitu loh kan. Karena kayak aduh penasaran nih gitu kan. Jadi waktu 2013 itu jadi salah satu finalis yang terkecil, termuda. 15 dong waktu itu umurnya. Masih 13 kan 13 umurnya, malahan. aku kelahiran 2000. Oh iya. Jadi masih 13 tahun. Ya. Oke. Jadi yang bisa kekirim itu di umur 15. 15. Dari Iya, 15-an iya. baru bisa kekirim kan. Betul. Nah, jadi di 13, 14 tuh kayak masih coba-coba Iya. ikut kayak menurut kita tuh kayak persaingan dulu sama sekarang tuh kayak beda. Cuman kayak sama-sama merasakan persaingan. Dulu tuh kayak lebih banyak kakak-kakak senior kan. Iya, Jadi kayak betul. ngeliat kayak wah keren banget. Sekarang Kayak Rara jadi senior ya. Nah, ya Allah. Rara yang ditakutin gitu loh. Ya Jadi Allah. itu cerita-cerita di balik panggung lah Iya. gitu ya. Rara katanya kalau Rara udah ikut daftar tuh orang lain kayak ketar-ketir. Wah. Kayak aduh ikut nggak ya? Soalnya Rara udah ikutan nih gitu. Rezeki Kayak nggak kemana sih. Bener banget ya. Tapi dari perjalanan Rara tuh sebenarnya Rara mulai nyanyi di umur berapa, Ra? Di 5 tahun. Jadi Umur waktu 5 itu tahun. Rara umur 5 tahun tuh ikut Rara TK nol kecil Iya, dulu betul. namanya. TK Nol nol kecil. kecil. Ya, jadi tuh ikut lomba nyanyi antar TK gitu Oke. se-Sumatera Barat waktu itu diadain di Spur Hall. Jadi semua TK di Sumatera Barat tuh ikutan. Ikut semuanya. Ya, jadi aku tuh masih inget banget itu lagunya tuh Bulan Maulid waktu itu, Kak. Oke. Ya, Bulan Maulid tiba itu kan. Iya. Nah, itu tuh mungkin waktu itu pas bulan Maulid juga kali ya. Mungkin Jadi ya. temanya religi. Iya, gitu. temanya gitu ya. Jadi ikutan dari TK itu kan. Terus akhirnya dapat jadi juara umum. Wah, langsung pertama kali ikut. Dan kayak kayak kita kan anak kecil nggak tahu ya kan. Iya, Kak. nggak, Jadi belum kayak ngerti dapat ya. piala kayak Seneng aja. Dan pialanya lebih tinggi daripada kita Iya, gitu loh bener. kayak gitu. Karena juara umum ya. Selengean gitu kan kayak gitu.
Belum ngerti padahal tuh juara umum waktu itu ya. Kayak ini apa ya? Yang penting dapat Iya, piala. iya. Kayak Nah gitu. bisa ikut di situ tuh yang ngikutin dari sekolah pasti kan? Ya dari TK-nya. Dari TK-nya. Nah berarti kan TK-nya tahu dong kalau Rara tuh punya bakat. Berarti Kayak- waktu di TK sering nyanyi. Ya. Oke. Jadi Rara tuh kayak sering emang kayaknya emang suka nyanyi sih Kak dari kecil tuh. Karena kalau sedikit cerita waktu kecil, jadi ibu tuh sering beliin kaset. Dulu kaset Betul, anak dulu lagu pakai kaset. anak gitu kan Kak. Nah itu tuh kayak kaset itu diputer dari pagi sampai pagi lagi Oh muter-muter dan aja puter tuh. itu gitu-gitu. Iya, Terus iya, iya. Rara tuh asal denger lagu tuh kayak suka bersenandung gitu Iya, gitu. lama-lama Kayak, hafal. Ya lama-lama hafal sekaset sealbum tuh kayak rusak beli lagi gitu loh. Oke. Beli yang baru gitu. Iya, 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 Nah iya. jadi kayak ibu tuh jadi waktu kondangan-kondangan lah kan kayak nyanyi-nyanyi Ini bisa nih nyanyi gitu ya. Ya nyanyi gitu. Makanya Yaya waktu kecil. Iya 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 Ya benar-benar. nyanyi gitu kan. Disuruh nyanyi terus diiringin gitu kan. Bisa nih. Terus di medley-medleyin gitu lagu Iya, anak-anak gitu kan oke. Kak. Di situ lah mungkin ibu kayak ngeliat oh ini anak kayaknya ada potensi nih Iya, kayaknya iya, gitu kan. iya, iya, Nah iya. terus di umur-umur 5 apa 6 gitu kan dimasukin sanggar nyanyi. Oke. Nah dari situ baru kayak yang tekun. Betul. Nah di situ juga Serius gitu iya, ya. dan Ratu kayak ternyata aku tuh suka nyanyi gitu. Iya, iya, iya. Oh gitu. Kalau dari orang tua ada bakat juga nggak sih, nurut dari siapa gitu? Kalau buat nyanyi kayaknya enggak, tapi ibu bisa. Sekedar bisa. Bisa aja. Bisa kayak yang kalau didengar masih enak gitu loh. Iya, gitu. iya, iya, iya. Masih Tapi ibu oke. nggak ikut-ikut lomba gitu nggak? Enggak. Pernah. Oh, pernah. Pernah ikut lomba, cuman kayak Bu diam deh gitu. Enggak, maksudnya Nggak tuh kayak jadi dong itu. ikut tetep. cuman ibu tuh sekedar bisa, tapi Iya, ibu iya, tuh iya, kalau iya. untuk basic seni emang suka nari. Oh emang suka nari. Ya, Ada darah seninya berarti gitu ya. penari, Suka seni. ibu penari. Terus kalau papa tuh kalau darah seninya tuh dia tuh suka gambar. Oke. Terus suka DIY barang-barang Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah, papa tuh sukanya kayak gitu. Terus kalau papa atlet basket. Oh papa atlet. Oh gitu. Tapi Rara nggak olahraga, nggak nyanyi aja Olahraga gitu ya? Aku Olahraga banget. Iya, kalau Oh iya. malah aku tuh yang karena Rara berdua ya, yang gabungan kayak maksudnya tuh yang Berdua gabungan, apanya nih yang berdua Rara sama Ade. Nah, Rara iya, kan. bener. Nah, iya. Karena sama Ade Rara terus yang kayak nular hobi papa, hobi ibu. Itu tuh cuman ke Rara, si Dede enggak. Oh enggak justru Enggak, ya. malah dia tuh cuman suka nyanyi doang gitu. Oh iya iya Terus iya. masak. Oh dia suka Dia suka masak. Oke. Sama oke, kan oke. sih kayak papa suka masak. Oh kan. iya 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 Gitu, iya. si Ade. Turunnya gitu. ke adik Iya. gitu ya. Tapi Rara nggak suka masak. Ah, Nyanyi aja. Suka sebenarnya cuman males. Oh iya Lebih benar. kayak aduh, ada yang Masalahnya lain kayak banyak gitu. banget tuh, semua orang Iya, juga gitu tuh. Sukanya iya. makan aja lah ya. Iya, Masaknya nggak usah. ribet-ribet kali ya. Gak usah gitu ya. Oke deh. Nah balik lagi ke Bintang Radio nih Ra. Kan Rara yang udah pernah ke nasional tuh. Pertama kali ke nasional kemarin tuh apa sih yang berkesan buat Rara? Yang berkesan buat Rara mungkin apanya ya? Kayaknya orang-orangnya deh Kak. Oke. Orang-orangnya dan perjuangannya. Iya. Itu kayak Gimana sih di situ tuh kayak apa sih alurnya Ra Nah, gitu? jadi tuh kita kan dari tahun lalu tuh udah agak beda juga kayaknya apanya ya? Konsepnya gitu Iya, ya. karena kita dari sini Iya. itu lagunya udah dicabut kan Kak. Oke. Jadi kita nggak milih kan. Biasanya Betul, kan kita ke nasional tuh pasti milih lagu Milih kita yang sendiri ya. kita mau ya. Karena yang Rara lihat-lihat dari semuanya itu emang kayak gitu. Oke. Paling kalau misalnya buat cabut lagu tuh paling di grand final doang Oke. kayak gitu kan. Jadi cabut lagu. Nah, tapi tahun kemarin tuh enggak. Oh. Tahun kemarin tuh udah langsung yang kayak kita tuh langsung di kayak kita tuh zoom, kita di zoom terus kita di kayak Satkar Bukit Tinggi gitu kan. Iya. Nanti di Kayak spin ada spinnya. dapat lagu apa gitu. Oh gitu. Kayak gitu dan dapat nomor lot berapa gitu. Iya iya Nah, iya iya. jadi tahun kemarin dapatlah lagu mati-matian nih kan. Terus masih kayak dalam hati kayak padahal nggak pengen lagu itu sebenarnya. Oh, Cuman nggak kayak pengen itu. karena agak ngos-ngosan banget gitu kan Iya, nyanyi lagu iya. itu karena harus pakai rasa banget gitu. Tapi kayak yaudah sih daripada lagu yang lain gitu. Iya iya Dan- itu masih yaudah. sering dinyanyiin Iya. juga kan ya pasti ya. Dan kayak ada lagu yang aku tuh nggak tahu juga lagunya kayak ya udah nggak apa-apa alhamdulillah aja gitu. Untung nggak dapet Iya, itu. untung tahu lagu yang ini aja. Iya. Udah oke. Terus akhirnya udah latihan akhirnya kan udah tampil kira alhamdulillah masuk 15 besar. 15 Nah, besar. di 15 besar itu
Dicabut lagi. Itu udah Oke. sore kan Kak. Oh. Jadi kita dapat pengumuman sore, langsung cabut sore itu udah mau malam, besoknya langsung tampil lagi. Oh, pagi. Siang. Oh, siang. Oke. Karena oke, oke. pagi teman-teman tuh pada ikut upacara waktu itu. Oh iya, Ada iya, iya, upacara betul, betul, apa ya? betul. Lupa Iya, deh ya, kayaknya. hari apalah waktu itu ya. November waktu itu kalau lupa. Pahlawan kali ya. Ya Oke. kayaknya. Nah terus waktu itu Rara tuh nggak tahu ya, Rara tuh kayak feeling dari Bukit Tinggi gitu kan. Rara tuh emang anak itu kayak suka nail art terus Oke. kayak gitu, yang lain-lain Iya, gitu iya, kan iya, ya. bener-bener. Nah jadi kayak Rara tuh nggak tahu kenapa kayak aksesoris nail art Rara tuh kupu-kupu gitu. Oke. Tapi Rara tuh emang suka kupu-kupu gitu kan, Emang kayak lu suka. cantik gitu Iya, kan. Kak, bener, cantik bener kan. sih. Nah tapi kayak waktu dia pasang nail art kupu-kupu tuh kayak jangan aja besok dapat lagu kupu-kupu gitu. Waduh, dan ternyata jeng 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 nomor 2 kupu-kupu. kupu-kupu langsung dapet tuh. Nah langsung kayak oke. Itu ada part yang ada di lagu kupu-kupu tuh Kak. Ada part di tengah-tengah itu yang kayak dia tuh kayak cepet ngomongnya. Iya, bener. Dan Rara tuh orangnya yang susah buat ngomong cepet gitu Kak. Iya, Kayak iya, belibet iya. banget mulutnya. Tapi lagunya udah hafal belum sebelumnya? Lagunya hafal. Hafal. Bagan-bagannya hafal. Iya, Cuman iya, waktu iya. di rap itu Rara gak pernah bawain. Oke. Karena kayak nggak mungkin. Iya, udahlah. Orang Udahlah kalau gitu ya. reguler nggak bakal tahu juga kalau Iya, itu tuh ada part itu gitu kan. Iya. Nah, Kalau jadi pas kalau- festival harus dong. harus dong, Iya iya kan Kak. dong. Jadi semalaman Rara tuh kayak dengerin itu sampai Rara buat di wallpaper HP. Iya. Kayak misalnya ketik terus Rara jadiin wallpaper HP gitu. Kayak itu terus kayak jangan nanti kan kepak saya kayak gitu-gitu kan. Iya ya, kata-katanya susah Dalam lagi hati ya. kayak, ya Allah, itu Kak udah pengen nangis. Itu Kak Rani, ya Allah, Kak Rani Iya, karena dia tuh by the The way best banget, dari the yang best dari RRI banget Bukit sih. Tinggi ya. the best banget itu. Kak Rani the best pokoknya. Jadi kenapa? Rara tuh selalu kayak Kak nggak bisa, Kak nggak bisa. Mau dicoba lagi kan besok paginya dicoba lagi, tetap nggak bisa, kayak masih belibet, masih salah. Rara pun coba kan setelah ini Rara tampil, ada yang nyanyi, Rara cobain ke diri Rara sendiri, masih kayak nggak bisa gitu Kak. Ya ampun, Ya deg-degan kayak hampir banget dong. nangis kayak ya Allah tolong gitu. Nggak mau kayak gitu kan, sampai kayak kakak pernah nggak sih karena kita tuh stres terus kebawa tidur kan Kak, Iya, sampai ke bawah mimpi gitu ya, Nah, sampai di dan alam ini- bawah sadar. ini kayaknya lucu sih yang kayaknya si Sofi jadi Rara tuh satu kamar. kamar sama Sofi Sofi dari Padang. Dari Padang, Nah, oke. yang tahun lalu kan jadi bareng. Jadi Sofi tuh udah bangun duluan karena dia juga ngafal lagu ngapain juga. lagu. Jadi Rara bangun, tapi Rara kayak dari bener-bener pure lagi tidur gitu. Iya. Terus bangun kayak jangan nantikan kepak saya begitu. Langsung jadi mantra. Terus kata Sofi, "Un." Kenapa Un gitu ya? Apa? Langsung kaget kayak, "Hah?" gitu kan. "Hah, jangan nantikan kepak saya Bu." Ngapain apapun pokoknya dialognya itu semua ya. Sampai kayak gitu bangun-bangun bener jangan nantikan kepak saya pun. Bukan apa-apa, langsung itu gitu loh. Langsung kepikiran Karena itu saking terus. deg-degannya Tapi tadi. pas tampil oke banget kan? Maksudnya Nah, malah hafal gitu. Iya, itu kayaknya magicnya Iya, panggung ya betul, kayak. betul, Aku tuh sampai ngomong ke panggungnya kayak, "Panggung bantu ya. Oh, Sekali ini gitu. bantu ya, jangan ini ya. bener. Bantu ya kali ini lancarin lah. Heeh. Setidaknya jangan bikin malu lah gitu Iya. kayak lancarin aja gitu loh. Walaupun nggak bagus tapi kayak lancarin, jangan sampai belibet gitu loh. Dan ternyata ya Alhamdulillah. semesta mendukung gitu ya, benar. Alhamdulillah. Nah itu kan lagunya beat. Yang pertama lagunya Slow slow, banget. terus yang kedua lagunya langsung beat. Nah itu Rara ngerasa nggak sih bedanya? Banget. Aku tuh paling susah bukan sebenarnya susah karena mungkin nggak terbiasa ya. Paling kalau misalnya terbiasa cuman nggak yang begitu mengeluarkan power effort yang banyak gitu Kak. Oke, Kalau oke. misalnya kita nyanyi yang kayak di reguleran, wedding gitu kan. Jadi kita kan nggak yang begitu ngasih yang 100% effort gitu kan. Betul. Kalau beda sama kita nyanyi Untuk festival iya gitu show ya. atau kita nyanyi di festival kan Kak. Jadi kita tuh harus benar-benar all out kan Kak. Iya. Kayak tubuh tuh ternyata tuh nggak kuat. Kayak maksudnya tuh kayak Oke. ngos-ngosan ternyata Iya, nyanyiin iya. lagu kayak gitu. Adrenalinnya juga sedang terpacu gitu Iya. kan. Jadi kayak aduh PR banget sih kalau misalnya Lagu beat gitu iya, ya. lagu beat Iya, tuh PR iya, banget iya, beneran benar-benar. sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya didukung. Kayak maksudnya tuh kayak dalam itu kayak pokoknya harus selesai, lagunya harus selesai, Iya, apapun iya, yang terjadi iya. kayak
mau goyang, mau apa, mau salah, mau pokoknya jangan salah lirik lah. Aku paling anti banget orang-orang yang salah lirik. Salah Ya Allah, lirik. tolong. Iya. Terus Itu kayak yang penting. karena udah kayak ke mindset dari dulu tuh kayak Iya. lu salah lirik lu nggak dapet gitu loh. Pasti Kalau nggak lu dapet. gagal gitu loh. Orang yang salah lirik pasti udah ke Udah ya lah. sebagus apapun gitu ya. Iya gitu kan. Iya. Jadi tuh kayak emang butuh effortnya tuh emang kuat banget karena kayak kalau enggak staminanya tuh stamina nyanyinya itu loh. Bener. Kayak aduh. Baru cuma satu lagu ya, tapi Iya. kayak semua bebannya tuh numpuk di situ kan soalnya. Terus Iya kayak sih. setelah nyanyi kalau udah lomba tuh Kak Heeh. turun panggung tuh kayak abis Capek. nge-gym. Capek banget itu pasti. keringetan. Tapi lega Lega banget. banget. Even waktu itu kita masih belum berhasil untuk sampai ke babak selanjutnya, tapi kayaknya udah lega dan udah memberikan yang terbaik Iya. gitu ya Raya. Benar. Yang penting kayaknya RRI lain tuh udah tahu kita gitu. Iya benar banget. Jadi kalau udah punya temen juga dari yang lain-lain punya penyanyi dari RRI lain Iya, gitu bener-bener. ya, itu dia. Nah, Rara kan tadi sempat bilang kalau ikut les tuh dari kecil. Iya. Itu umur berapa Rara ikut les? Umur 5 tahun itu udah diikutin nyanyi gitu Kak. Oh, dari umur 5 tahun. Iya, nyanyi lagu apa ya waktu itu? Pokoknya ada ikut lomba, lomba juga gitu, lagunya lagu Minang Kak. Oh, jadi dari yang lomba TK tadi langsung ikut les? Iya, abis itu? enggak belum. Jadi ikutan lagu Minang langsung gitu. lomba lagu Minang. Iya, si bocil nih kan. Ngafalnya gimana? Rara tuh nggak tahu ya, Rara tuh Kak kalau Nggak tahu ya misalnya waktu itu ya. Iya, Rara tuh nggak tahu cara ngafal. Rara tuh nggak bisa yang Iya. kayak misalnya tuh dengerin terus Rara hafal gitu-gitu tuh nggak bisa Jadi sebenarnya. Rara tuh gimana? kayak misalnya Rara ngafal lagu tuh kayak lagi berkegiatan misalnya itu tuh kayak ya nyanyi aja deh gitu, hidup musiknya doang gitu Kak. Iya. Nanti itu bakal kerekam aja gitu. keluar sendiri nanti ya, kerekam sendiri. Oh, gitu. Jadi saat les vokal itu Lara udah ngerasa gak sih kalau oke, kayaknya aku bakal jadi penyanyi nih gitu? Udah kayak mau jadi artis gitu. Oh, bukan penyanyi ya, artis. Iya, artis kan anak kecil kayak. Iya, mau taunya jadi artis gitu iya. ya. Kesampean dong jadi artis dong ya kan. Amin. Jadi dari kecil Pan, berarti cita-citanya kalau waktu kecil ditanya udah jadi artis. Sebenarnya enggak, sebenarnya tuh tetap lah ya kayak anak kecil kayak mau jadi apa, mau jadi dokter. Ternyata waktu udah pengen lihat darah aja kayak pusing. Enggak cocok nih. Gak cocok ya. Udah artis gitu. Langsung aja jadi artis ya. Rara ngerasa ada perubahan nggak dari diri Rara semenjak 13 tahun nih yang di RRI aja nih yang kita tahu gitu ya. 13 tahun ikut bintang radio, apa perubahan yang terbesar yang Rara rasain? Mungkin buat diri Rara sendiri tuh kayak lebih progres cara bernyanyi mungkin ya, Kak. Terus kayak sebenarnya tuh kalau setelah Rara pikir-pikir tuh kayak setelahnya tuh kita tuh gimana ya biar kita tuh beda yang pertama. Iya. Terus kita tuh yang kayak waktu kita nyanyi tuh orang tuh ini si Rara nih yang nyanyi nih. Orang tuh kayak walaupun dia nggak lihat kayak udah ini si Rara nih, si Rara yang nyanyi nih gitu kan. Iya. Sebenarnya tuh kayak lebih ke karakter yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Kayak kita tuh mau jadiin karakter diri kita tuh yang kayak gimana sebenarnya. Itu paling yang Rara pelajari. Kalau misalnya kita cuman nyanyi terus ngikutin yang aslinya atau segala macam tuh kayak mending puter aja sih yang aslinya, yang ngapain aslinya aja lebih bagus gitu ya. Iya, karena Oke. pasti lebih bagus. Iya. Karena lagu dia kan. Lagu dia. Nah, karena apapun itu mau cover mau apa yang paling bagus tuh mungkin emang original. Iya pasti. Makanya kita juga harus punya ciri khas kita sendiri ya, originalitas itu sih kita lebih ya. ke karakter. Jadi semua lagu yang dibawain ketika manggung ataupun lagi festival tuh jadi milik Rara gitu ya. Iya. Itu yang ngajarin untuk improvisasinya di sini di situ tuh siapa, Ra? Kalau dulu kan emang dibimbing gitu Iya, kan. Kak. ada Tapi kalau coachnya udah gitu. Kalau sekarang ini ini nggak ada sih. Paling kayak karena karena ini kali ya Kak, karena udah mulai terbiasa dan mengulang-ulang lagi. betul. Kayak dan kita tahu juga pasti setiap kita tampil itu ada progresnya kan Kak. Ada lagi besoknya misalnya gagal, pasti kita progres lagi. Betul. Dapat hal baru lagi nih, diterapin. Terus dicobain lagi di tahun ini. Oh masih belum. Akhirnya waktu kita jalanin lagi, ada lagi yang baru nih. Apalagi nih gitu ya. Upgrade lagi kan. Nah, tambahin lagi gitu. Nah, jadi Rara mungkin dapat improve itu emang dari kayak ini kayak gini. Kayaknya ini bisa nih diginiin. Kayaknya ini bisa nih diginiin. Kayaknya lebih enak deh diginiin kayak gitu. Udah mulai ini aja sendiri gitu. Rara juga pernah ikut lomba di luar-luar daerah segala macem gitu ya, Ra. Apa sih yang lomba mana nih yang paling menantang buat Rara?
Kayak udah nggak kehitung ya berapa banyaknya ya. Udah banyak banget pasti ya. Alhamdulillah. Tapi kalau Apa yang misalnya paling menantang, Ra? yang paling menantang, mungkin emang bintang radio sih kalau kata Rara ya. Oke, Karena mungkin di nasional mungkin banyak kegiatan yang nasional yang berkesan buat Rara. Cuman kalau tapi mungkin itu tuh bukan bentuk yang berkompetisi gitu kan. Tapi lebih kayak benar-benar kayak Gita Bahana Nusantara Kak. Jadi kayak Rara pada ikut juga ya. pada Sara Istana Negara 2015 waktu itu. Rara tuh juga kayaknya tuh hoki sih Kak kalau kata Rara ya. Kenapa tuh? Ya hoki tetap ada perannya gitu ya. Tapi Cuman kenapa kayak hoki? karena sebenarnya tuh Rara tuh nggak yang perwakilan yang resmi dari Bukit Tinggi waktu itu. Oke. Kan karena kita kan seleksi tingkat daerah kan Kak. Iya. Nah, tingkat daerah Rara tuh umurnya tuh masih 14 Kak. Lagi-lagi di umur. Lagi-lagi umur kan kayak apa sih kayak ikut aja lah sesuai umur gitu loh kan. Tapi kayak, bener. pengen gitu loh, ini pengen gitu. Si anak kecil Tapi ini sebenarnya tuh kepo banget gitu ya. dan sejujurnya itu tuh kayaknya nggak pengen sih Kak. Sebenarnya yang tapi pengen tuh ibu. Oh, ibu. Ibu Iya tuh dong, Nah, iya dong. Jadi tuh kayak Gita Coba Bahana aja gitu. Enggak, Gita Bahana tuh kayak beda gitu Kak. Kita tuh harus bisa baca not balok, not angka gitu kan. betul. Nah, si Rara ini kan belum pernah belajar waktu itu, cuma tahu-tahu kayak nada doang gitu. Jadi ikutlah, disuruhlah pergi latihan les gitu. Oh, untuk persiapan itu ya. 2 hari. Oh, cuma 2 hari. Iya, Oke, 2 hari. Apa sih yang dapat 2 hari gitu Dapat kan? apa tuh 2 hari? Sedangkan kita yang mau kita lawan itu kayak anak-anak dari ISI. Betul. Berpanjang. Yang emang udah mempelajari itu gitu iya, ya. anak Sindra Tasik UNP. Iya, gitu-gitu kan. Ini Nah, anak si bocil ini anak mau SMP ngapain? baru tamat SMP ini baru tamat mau sekolah ini. ngapain sih? Mau ngapain 2 hari gitu kan. Itu pun latihan seharinya tuh cuma 2 jam. Cuma 2 jam berarti. Ngapain? Cuma 4 jam nih hitungannya 4 jam ya. kayak Oke. apa yang dapet gitu kan. Uh-huh. Ya udahlah, kita nggak apa-apa. Terus sempat dia bilang, "Ini nggak mau ikut, dia mau ikut takut." gitu. Terus kata ibu tuh orangnya pemarah banget kan Kak. Kayak ibu ya tuh kayak ampun. sebenarnya kayak tegas Tapi banget. memotivasi kan. Kau nih nggak mau ikut tahun ini katakan. Kamu nggak boleh kalau ikut lomba terus besoknya gitu. Setuju Bu. Takut Kalau kan? digituin emang nggak ikut kan. Takut kan? Iya dong. Kayak, Terus gimana ya? Kayak, terus nggak boleh nyanyi lagi nih gitu. akhirnya ikut Terus, aja lah gitu ya. Iya, yaudah ikut aja lah. Akhirnya kirim lah gitu kan audisi. Terus aku cek sopran dapat Sutra Diva Ferdinand juga dapat ya. Hah? Katanya gitu. Iya. Kok bisa? Katanya Iya. kok bisa? Terus ternyata tuh ada nilai-nilai plusnya gitu loh Oke. yang dapat dari karena ada jurinya dari pusat langsung kan dari Jakarta. Ternyata dia tuh suka katanya. Bukan hanya dilihat dari kemampuan dia membaca si not balok itu ya. Tapi Iya. kayak ya mungkin dapat bisa lah untuk bergabung gitu lah. Betul. Dan umurnya masih belum 15 waktu itu. Iya Masih loh. 14. Ilegal gak sih itu? Dan iya waktu 2015 itu Kak. Jadi anak bungsu ya. Anak bungsu di situ ya. Iya benar. Jadi adiknya semua kakak-kakak itu berarti ya. Iya benar. Berarti Gitu. apa-apa kan jadi disayang dong. Iya, Enak bener. dong pengalaman juga berarti ya. Beda sama Bintang Radio Kak. Kalau Bintang Radio tuh emang kayak dapat survive banget gitu kayak Iya. harus Karena berjuang walaupun banget. temenan mungkin ada yang udah kenal segala macam, tapi kan tetap kita kompetisi. Kompetisi Iya, sendiri-sendiri iya. kan. Iya, Kalau betul. kita mana tuh bareng-bareng gitu kan. Betul. Nah, kalau lagi berkompetisi kayak di Bintang Radio nih ya, Rah, penasaran deh itu tuh kalau di balik panggungnya tuh gimana sih, Rah? Apa emang berteman atau gimana sih? Berteman kayak banget malah kayak yakin. Kak Yakin. Rara aja kayak agak speechless sebenarnya. Oke. Jadi itu Rara termasuk yang tahun kemarin tuh agak introvert. Maksudnya tuh kayak Iya. walaupun Rara tuh orangnya yang kayak gini, orang tuh kayak si Rara introvert gitu kan, gak mungkin gitu kan. Cuman waktu kompetisi kemarin tuh Rara tuh yang gak terlalu bergabung karena ada hal lain lah mungkin yang buat Rara tuh jadi gak bergabung. Jadi tuh tapi ada yang udah kenal karena kompetisi yang lain gitu kan. Jadi dari situ nggak tahu kenapa. Jadi kita tuh sering ketemu tuh waktu sarapan, waktu ini kan. Jadi tuh orang-orang tuh udah pada kayak tahu aja gitu Kak. Tiba-tiba kayak orang tuh tahu kita gitu loh Kak. Tapi orang tuh karena Rara tuh emang di sini dipanggil Uni. Betul. Jadi orang tuh kayak panggil Uni gitu-gitu. Iya. Iya, gitu tuh jadi kayak seneng kan Kak. Kayak kok udah pada tahu gitu panggilnya Uni Rara gitu-gitu kan. Kayak wah seneng banget nih, lucu nih. Jadi gitu. benar-benar berteman ya. Berteman banget Nggak dan ngerasa bersaing gitu ya. jadi itu yang kayak kerasanya banget itu Kak waktu semifinal ini nih. Nah, kayak, bener. kan
kita waktu pingsan mungkin berapa nggak tuh? tahu ya. Iya, Kayak iya. misalnya kita emang berkompetisi banget gitu kayak Betul. nggak, orang tuh nggak mikirin lah maksudnya tuh yang kayak gimana. Tapi teman-teman misalnya yang teman-teman yang belum berkesempatan buat masuk 15 besar tuh mereka tuh pada nontonin kita. Oh, nontonin kita dan semangatin banget gitu Kak. Iya. Kaget banget waktu itu Rara tuh tampil dengan nomor 2 kan. Banyak yang support. Iya, kayak pecah banget gitu kayak kok kayak gitu. Iya, Kayak iya. pada semangat gitu kan. Jadi kita tuh di atas panggung tuh jadi semangat juga. Iya. Oh, Karena kita nggak tahu karena kita nontonnya di sini kan, jadi nggak ngerasain kayak gitu. Ternyata kayak gitu ya suasananya ya. Seru banget sih kayak teman-teman tuh kayak semangat tuh nih Uni gitu-gitu. Iya. Jadi kayak wah seru. Terus di tahun ini kabar-kabaran lagi nggak sih? selalu tetap. kayak kapan nih tayangnya kapan nih. Iya. Kita tuh masih selalu kayak video call gitu Kak. Oke. Cuma berapa kayak aku tuh sebenarnya tuh kayak tahun kemarin tuh karena Rara nggak dekat sama siapa-siapa kan Kak. Kayak karena Rara tuh pure sama Sofi, temenin Sofi Iya, kan waktu iya. itu. Karena Sofi alhamdulillah dia kan dapat 5 besar nih tahun Betul, lalu kan. betul. Jadi tuh si bocil itu kan si bocil gitu ya kan. Jadi kayak Uni temenin Uni ini. Ya udah, jadi tuh sama Sofi terus gitu kan. Jadi tuh kayak jarang buat ngumpul sama teman-teman yang lain karena biar nemenin Sofi itu tuh tapi kan berempat tuh Kak, kan dari Padang sama Bukit kan. Jadi tuh kami dua pasang ya. Iya 2 pasang. Terus kami tuh kebetulan emang satu room semuanya. Oke. Nah jadi tuh kami tuh berempat terus gitu Kak. Emang temenan berempat terus kayak kan si Sofi yang masuk 5 besar Betul. tuh kami bertiga tuh gotong royong buat dia kayak gini deh malah gitu-gitu. support ya. Iya, Karena kayak udah terakhir nih kayak betul, kita pun betul. gak gimana pasti support kan. Oh gitu. iya betul. Jadi malah saling support ya kalau di Iya. balik panggung itu ya. Iya. Iya benar. Nah, Rara sekarang masih nyanyi terus dong tiap hari. Nyanyi. Manggung di mana aja sekarang, Ra? Di Padang. Sekarang lagi banyak di Padang di Payakumbuh. Oh, Padang Payakumbuh malah dia keluar kota nih sekarang ya. Iya. Alhamdulillah. Ra, dari semua lagu yang pernah Rara nyanyiin ya, apa sih lagu yang kayak menggambarkan Rara banget tuh yang mana? Lagu apa? Apa ya? Ada nggak sih? Karena udah kebanyakan nyanyi ini. Kayaknya kalau buat lagu paling yang buat motivasi diri aja sih kayak. Apa tuh lagunya? Aku suka lagu Tulus. Yang mana? Diri. Oh, boleh dong nyanyi dikit lah. Kita mah nyolong-nyolong dikit nih ya kan. Yang mana sih lagunya? Aku nggak tahu loh, Ci. Biar dinyanyiin. Gimana Ra lagunya? Luka-luka hilanglah luka, biar dan jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Waduh, suaranya Rara bikin merinding. Tepuk tangan dong teman-teman semua yang ada di sini. Aku sampai lupa lagi liriknya apa ya gitu. Tiba-tiba langsung coret kan. Tiba-tiba banget. Kalau Rara nyanyi itu emang bikin ada vibe merinding diskonya ya, Ra. Kalau Ivy yang nyanyi kan merindingnya beda ya, merinding serem. Kalau kata temen aku kayak ada mistis-mistisnya. Iya, ada mistis-mistisnya, bener, ada yang posting tuh tadi malam kayak gitu tuh. Ya udah, Ra, kali ini kita mau ke segmen this or that dulu nih, ceritanya jawab cepat. Jadi nanti ada pertanyaan yang belum belajar. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa, soalnya emang susah. Emang susah banget. Tolong. Terakhir kali ujian nasional tahun berapa? Tahun Nah, itu aja 2018. Itu aja nggak bisa jawab. 2018. Nah, ini lebih sulit dijamin. Oke, udah siap untuk yang pertama? Bismillah. Oke, itu bintang radio kemarin nasional nggak ada apa-apanya. Ini lebih menegangkan, oke? Bismillah. Nanti tolong diedit dengan musik jeng jeng gitu ya. Harus ya kayak Nyuruh editor, tolong. Gak sopan banget. Oke, yang pertama, Ra, lagu galau atau lagu semangat? Galau. Ih, kenapa sih, Ra, lagu galau mulu? Emang Kenapa ya kekuatan spontan Rara? kayak semangat gitu dan kayak galau. Kenapa, Ra? Emang kayaknya nyawanya tuh ada di situ, jiwanya Iya, gitu. Tersakiti banget. Enggak, maksudnya tuh sering, Ra? Enggak. Canda guys. Oke, nyanyi di outdoor atau indoor? Tergantung nih dulu nih. Tapi kalau Oke. disuruh milih ya, Iya, disuruh milih loh ini. outdoor. Outdoor, apa bedanya sama Pengen di indoor? konser. Oh, pengen konser. Oke. Kalau di outdoor konser kayaknya jangan di Bukit Tinggi deh, langsung GBK. Amin ya Allah. Ya kan, amin ya Allah. Amin. Oke. Nah, Rara tuh milih suara yang lembut seperti sutra atau suara yang kuat dan penuh power? Suka yang mana? Wow. Susah kan? Susah kan? Aku bilang juga susah. Tolong. Nggak ada pilihan tolong. As di audiens nggak ada. Apa ya? Kayaknya
Lembut deh. Yang lembut. Yang lembut. Yang lembut tuh kayak gimana sih Ra maksudnya tuh? Tapi yang lembut yang Lembut tapi ini ada sih. powernya gitu. Ya yang pakai rasa sih pokoknya gitu. Oke, pokoknya karena Pokoknya semua pakai rasa deh, iya gitu. benar karena harus menyampaikan pesan lagunya Tuh, kan. Benar. betul. Oke. Lebih milih nervous sebelum tampil nih atau nih ya santai tapi nanti pas di panggungnya deg-degan. Nervous sebelum tampil. Ada ritual gak Ra sebelum tampil? Ada. Baca apa gitu? Baca mantra. Iya mantranya apa? Apa ritualnya Ra? Paling ya basic lah berdoa. Oke. Yang pertama itu pasti tuh. kalian berdoa. Mm. Terus suka Stretching. Kenapa? Nggak Apa tahu, hubungannya sama suara? Enggak tahu, pengen aja gitu Oh, loh. biar Kayak- badannya ya ini kayak ya. relax gitu kan Iya, Kak. Terus suka iya. gini-giniin kaki. Enggak tahu kenapa gitu. Oh gitu. Iya, Itu ternyata selalu. persiapan untuk tampil ya. Iya, biar Bukan Rara lagi tantrum ya. Iya, bukan. Tapi kayak sering orang kenapa Rara ya? kenapa? Gitu ya, Rara kenapa Iya, gitu? iya. Emang sering kayak gitu. Rara kenapa? Enggak, pengen aja gitu. Udah jadi Peregangan kebiasaan ya. gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini seperti yang Rara bilang tadi nih. Salah lirik tapi tetap senyum gitu ya. Atau liriknya bener tapi nyanyinya kaku. Wow. Pengen apa ya? Kayaknya salah lirik senyum kayak. Iya. Jadi Nggak tahu apapun, kan Anda kan kalau saya salah lirik gitu. jadi apapun yang terjadi the show must go on lah ya. Iya. Gitu ya. Oke, Profesional. oke. Profesional bener banget ya. Nah kemenangan yang instan atau proses panjang yang berharga? Proses panjang. Karena Rara udah ngelewatin sepanjang itu ya Ra. Panjang banget emang prosesnya ya Ra. Rara punya ini gak sih? Maksudnya Rara harus mencapai ini dulu baru Rara ngerasa sudah jadi seorang penyanyi gitu. Apa tuh? Apa ya? Apa tuh? Mau bikin album sendiri misalnya atau apa gitu? Itu pasti sih. Oke. Kayak maksudnya itu kayak setiap penyanyi itu pasti Betul. pengen Betul. punya single lah minimal ya Kak. Betul. Ya paling itu sih, pengen punya single. Oke. Itu masih pengen aja atau emang udah ada prosesnya nih sekarang? Sedikit itu bocoran udah ada. Iya, udah ada, bener. Ya cuman lagi proses. Oke. Bocorin lagi tuh banyak banget bocorannya ya, ntar rumahnya Spill terus. banjir. Kayak spill Itu- sampai tahu. Maksudnya albumnya tuh album pop Indonesia atau Minang? Indonesia. Indonesia. Single saya belum Oh single album, ya, single ya. Oke. Tapi di sini kan Ra nanti Di sini. Oke. Lagunya Rara yang buat sendiri. Rara juga. bikin sendiri. Lagunya, liriknya, musiknya Ya, gitu. aransemennya, Heeh. terus liriknya, iramanya Rara semua. Pasti galau lagunya nih. Galau. Iyalah pastilah. Au. Oke. Nah ini lebih sulit lagi. Ini sebenarnya udah selesai yang this or that-nya. Oh, udah Tepuk aja. tangan dulu. Susah kan? Apa ya Susah nilainya? kan? Nilainya? Ada nilainya enggak Kak? Kita minta Satu, nanti ini penonton kita buat nilai di Wuh. kolom komentar ya. Komentar. Oke. Ada di sini. Nah, ini mungkin agak lebih sulit ya Ra. Iya. Yang selanjutnya nih pertanyaannya. Oh. Karena ini milihnya sebenarnya susah nih Ra. Jadi kalau Rara mendeskripsikan perjalanan Rara nih yang udah belasan tahun itu dalam 3 kata. Nah susah kan? Aku bilang juga apa? Susah. Enggak ada briefing ya. Kayak gini gak di briefing ya? Enggak di briefing. Oke, Kenapa apa enggak tuh, di briefing Ra, ya? kira-kiranya? Apa ya? Apa tuh? 3 kata ini gimana ya? Iya stretching. Enggak. Oh enggak ya? Enggak termasuk. Berproses, Heeh. bersyukur, Mm-mm. pantang menyerah. Wis, Gitu aja sih. iya. Kalau Rara yang ngomong kayak gitu masuk akal gitu ya karena emang prosesnya udah panjang sampai untuk di sini gitu ya Raya, benar-benar. Nah, Boleh tambah satu lagi enggak? Sabar. 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 Tunggu 13 tahun bintang radionya sabar ya Sabar, Ra. sabar. Benar. Aduh. Udah sesabar ini loh, jangan disakitin Iya dong. makanya. Gimana? Hah? Curhat. Gimana? Nah, untuk temen-temen nih adik-adik Rara kan tahun depan gak ikut bintang radio lagi ya katanya. Enggak. Sedih banget. Sedih banget kan. Nah, Aduh, nggak bisa kesini lagi. ada masih bisa dong. Masih bisa ya? Orang tinggalnya deket sini. Juri. Iya kode-kode ya. Kode dari sekarang. Dari sekarang langsung di kode. Pak, baca ya Pak. Dengar ya Pak podcastnya. Apa nih Ra pesannya buat adik-adik Rara nih? Tetap semangat. Mm-mm. Pokoknya Oke. harus. Terus kayak kalau misalnya nggak berhasil tuh bukan berarti gagal. Jadi Lah kayak gimana? Nggak berhasil kan gagal namanya. ya pokoknya Ayo. aduh gimana ya cara ngomongnya ya? Jadi buyar. Nggak Ya, berhasil pokoknya- itu bukan berarti berhenti Ya, sampai di iya, sana bener. gitu kali ya. Dan nggak kalian tuh itu tuh bukan akhirnya gitu ya loh. betul. Bukan akhirnya. Jadi tuh kayak Uh-uh. ambil aja hikmahnya. Oke. Kalau misalnya kalian tuh gagal, Mm-mm. berarti belum waktunya. Oke.
Iya Iya, benar. belum waktunya aja. Iya dong, gitu. betul Iya betul kan, Kak? betul. Bener Betul. kan? Semuanya ada waktunya gitu ya. Semua ada waktunya, semua Betul. ada masanya, masa ada Betul. orangnya. Iya, bener banget. Wow, Rara. apa tuh tadi tuh? Kok bisa? Takut. Kok bisa Rara ada di situ ya? Apa ya tadi yang masuk? Nah, yang terakhir nih Rara dengan perjalanan yang panjang ini ini dong yang apa ya, satu lagu yang menggambarkan perjalanan Rara. Kan tadi udah ya? Enggak, mau yang lain. Ya, Pokoknya wow. harusnya ada lagi nyanyi gitu. Aduh, nggak briefing lagi tuh. Udah nggak mikir lagi apa Udah ya? ganti. Satu lagu yang menggambarkan perjalanan cinta Rara. Kaget nggak tuh? Wow. Ya kan? Nah, Ya, gagal lagi percintaannya. Aduh, nggak beda guys. ada nggak? Atau lagu yang ini deh, lagu yang Rara paling susah menurut Rara? Susah lagu yang Disuruh nyanyiin lagi. Iya, lagi. Yang paling Udah tahu susah disuruh nyanyiin Iya, lagi. kalau gampang mah Irvi aja yang nyanyi. Wah. Apa sih lagu yang Apa paling ya? susah buat Rara? Lagu-lagunya Celine Dion kali ya, Kak. Susah. Boleh. Rara Itu yang paling susah tuh, boleh. Silakan enggak. dinyanyiin. Kan susah ya, nggak bisa dinyanyiin. Ya dikit Gimana doang, dong? dikit aja. Aduh, Berarti kalau Celine Dion tuh berarti lagunya yang itu ya, Goyang Dompet. bukan bukan. sih, Kak. Sorry. Salah. Yang mana sih lagunya? Yang bokong semok. Enggak. Itu lagi hype. Lagi hype banget. Iya. Lagi hype banget. Itu mulu yang keluar FYP-nya Oh, tolong. makanya. Iya Yaudah kan? di Celine Dion balik lagi. Silakan apa lagunya? Yang mana tuh? Yang mana? paling terkenal aja lah, My Heart Will Go On lah berarti kan? Oh iya, bener. Ya udah itu aja. Tapi aku lebih suka lagu yang Tuh kan. Tadi bingung. terus milih. Yang mana tuh? Lagu Stand Up For Love. Bukan ya? Iya, Stand Up For Love bener. Bukan dia, bukan Celine Dion ya? Bukan. Bukan kayaknya. Masih Ini PR Kak. lagi. Aduh. Door. Because You Love Me. Oke. Nah, boleh nih. Nyanyi dong. Ya tadi kan disuruh tahu satu lagu. Judul doang ya. Ya udah nyanyi dikit. Refnya aja. You were always there for me, the tender rain that carried me, like the dark, shining your love into my life. You've been my inspiration to the loves the one to prove my world is a better place because of you. Itu susah. Iya. Kayaknya kayak napas doang tuh tadi Rara tuh kayaknya. Effortless. Bener. Thank you banget Rara. Aduh ini emang luar biasa banget ya perjalanannya Rara. Dan ini bisa jadi banget inspirasi buat banyak penyanyi-penyanyi yang baru mungkin gitu ya Rara. Yeah. Adik-adik kelasnya Rara. Ada di kelas. Oh jadi ini udah aja. Oh kita mau nambah lagi. Ya nggak kerasa. Ya tuh kan Iya, gimana nih? Gimana nih? Kita nambah lagi gimana? Ya, ada. Oke. Kayaknya sisi 2 ya. Ada lagi nanti balik dari nasional ya. Kita podcast lagi. Amin ya. Oke deh kalau gitu Ra, aku ada sedikit ini lagi ya, apa namanya tuh sedikit semangat lagi buat Rara. Mudah-mudahan nanti bisa mewakili Bukit Tinggi ke nasional, tentunya pasti itu ya. Dan juga tentunya bukan sekedar prestasi aja, tapi itu juga jadi bukti dari ketekunan dan cinta tulus Rara terhadap musik. Rara nunjukin sama kita semua nih, kalau kita tuh sungguh-sungguh dengan apa yang kita cintai ya Raya, cepat atau lambat semesta pasti akan kasih kita jalan yang terbaik. Ya kan? Bener. Dan yang paling indah dari kisah Rara tuh bukan hanya soal jadi juara aja, tapi tentang bagaimana Rara tetap rendah hati, terus belajar, terus juga berbagi suara indahnya untuk menginspirasi orang lain. Hari ini aja kita dikasih 2 lagu tadi. Di off air ya Ra. Wow. Lagi dong, astaga. Wow. Nah ini ada seorang penyair namanya Samuel Jackson. Rara kenal? Bukan Jackson lagi, Samuel Johnson. Sotoy banget. Samuel Johnson namanya. Nah, itu buktinya kita belum kenal sama dia. Iya, Nanti kita cari tahu benar. siapa dia ya. Tapi dia pernah bilang kayak gini, bukan kekuatan tapi ketekunan yang mematahkan batu. Nah, itu dia si Samuel nih. Terima kasih banyak untuk Rara yang sudah berbagi cerita sama kita Thank di you sini juga, ya Kak. Kakak. Iya Kak ya Rara ya. Iya, Kak. Terus juga sukses buat karirnya Rara, Amin, single-singlenya. amin. Mudah-mudahan bukan cuma 1 tapi jadi album. Amin ya Allah. Amin. Dan makasih juga buat kamu yang udah dengerin terus, udah setia dari awal tadi. Jangan lupa untuk dengerin dan juga nonton podcast-podcast kita yang lain di channel YouTube RRI Bukit Tinggi ya. Waktunya aku pamit dulu. Jangan lupa setiap langkah kecil bisa jadi awal dari kemenangan yang besar. Subscribe, like, comment, share, pokoknya segala macam ada itu apa namanya tuh lonceng-loncengnya itu juga.
tolong dipencet semuanya ya kan. Nah, Ya. sampai ketemu lagi di podcast kita yang lainnya. Dadah.